Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, kita sedang membahas tentang merekam jejak kebahagiaan. Ya. Pertama, kalau kita ingin bahagia, coba fokus kita pada hal-hal yang membahagiakan. Jangan fokus kita pada hal-hal yang membuat kita menderita. Ibu, tataplah suami ibu dari hal-hal yang membuat ibu happy, bahagia. Jangan ditatap bagian yang membuat ibu menderita, geles, sebel. Jadi lihat aja suami teh yang membuat Anda happy apa. Bapak, lihatlah dari istri Bapak yang membuat Anda happy. Ya, gitu. Saya Ustadz Aan kenapa selalu happy di MPI? Sebab saya lihat hal-hal yang membuat saya bahagia. Contoh, saya bahagia sekali ibu bapak berjuang untuk datang ke sini. Itu bagi saya bahagia. Kenapa? Tak semua orang bisa. Dengan segala perjuangan dari perjalanan begitu jauh, ya gitu. Apalagi ada yang suka grup itu kan, itu dikoordinasikan 2 minggu sebelum, 3 minggu sebelum, belum juga membahas tentang dress code apa yang akan dipakai, ya kan gitu. Terus bekal naon kan gitu. Bagi saya membahagiakan. Gitu. Ayat yang bikin rudet, ayat tapi saya nggak pernah lihat itu. Ya, contoh dijelaskan iya, kadang ngerti, kadang enggak, dijelaskan iya, nggak ngerti, dijelaskan. Kalau saya fokus ke situ kan capek. Tapi kalau saya fokusnya, Masya Allah, Tabarakallah ya. Ini sampai beribu-ribu orang datang ke sini di tempat yang jauh. Kok, itu kan, sadaan sok bahagia gitu nggak? Nah, bahagia, udah gitu. Nah, ya. Nah, kemudian kita kudu terima kenyataan bahwa kita bisa kehilangan apapun. Bisa kehilangan suami, bisa kehilangan istri, bisa kehilangan anak, bisa kehilangan pekerjaan. Ma indakum yanfad. Yang ada di genggamanmu tuh nggak ada yang abadi, ya kan? Gitu. Terus yang ketiga, memberi itu lebih membahagiakan daripada menahan. Itu yang kemarin sudah dibahas kan? Nah, kayak ting haruleng gitu. Ya, betul kan? Jadi memberi itu akan membahagiakan daripada menahan. Memberi maaf itu lebih membuat Anda bahagia daripada Anda menahan maaf. Daripada nanti dulu, semudah itukah gue memaafkan dia? Hati gue tuh udah hancur, sehancur-hancurnya. Semudah itukah saya memaafkan dia? Itu membuat ibu capek. Tapi udah gini, udahlah saya maafkan. Jadi memberi itu ternyata lebih membuat kita happy. Memaafkan itu lebih membuat kita senang sebenarnya daripada menahan. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat sekarang. Yang keempat, kalau kita ingin bahagia, terima apapun dengan keridoan. Menerima dengan ridho. Ya. Menerima dengan ridho itu berarti yang menimpa diri kita menyenangkan apa tidak menyenangkan. Nah, kalau suami ibu soleh, bager, benghar, pinter, kasep, mah pasti ridho. Berarti kapan ridho teh? Kalau tidak menyenangkan. Aku ibu punya suami jaba kasep, jaba pinter, jaba benghar, jaba soleh. Masa cen abdi mah wios ridho? Nya pasti atuh. Ya iyalah pasti ridho, ya kan? Nu kudu ridho mah keur mah butut, bodoh, diajak ngobrol teh nyambung. Salat we embung itu kan gitu. No, terima dengan ridho deh ya, salah saya nah nu kieu jadikeun salaki kan gitu. Jadi terima dengan ridho. Jadi sebenarnya kapan kita happy kalau menerima dengan ridho? Kata-kata menerima dengan ridho berarti itu teh tidak menyenangkan Anda gitu. Nah, kalau menyenangkan mah pasti ridho atuh. Mesti ridho, ya. Nah, kalau orang sakit kudu ada energi ridho. Saya ridho menerima. Beginilah cara Allah menyayangi saya. Beginilah cara Allah membuat saya jadi lebih dekat. Beginilah cara saya supaya saya bisa minta maaf ke orang sekitar saya saat saya sakit. Itu artinya menerima dengan ridho, ya kan? Gitu.
Ustadz Aan dan teman-teman coba lihat surat At-Taubah ayat 59. Baik, kita baca ta'awuz, kemudian baca ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Sadaqallahul azim. Coba perhatikan. Walau annahum radu, sekiranya mereka benar-benar ridho. Ada kata-kata apa? Benar-benar ridho. Berarti kalimat itu membutuhkan ikhtiar. Untuk sampai ke titik ridho, kudu ikhtiar. Karena mungkin awalnya menolak. Ya nggak sih? Orang diberi sakit, awalnya gini, kenapa saya dikasih sakit seperti ini? Jadi kadang-kadang awalnya nolak. Tapi kemudian merenung lagi. Nah, pelan-pelan. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Sekiranya mereka selalu ridho dengan apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasul. Wa qalu, bahkan mengatakan, hasbunallah, cukuplah Allah penolong saya. Nah teman-teman, kalau kita sudah benar-benar ridho, sampai di titik seolah-olah kita tidak perlu orang. Tosweti Allah gitu. Kan gini-gini, wajar nggak ibu ketika terpuruk masih pengen berharap kebaikan dari suami? Ya wajar ya. Ibu lagi sakit, pengen dong kata suami teh, ya mama sehat, insya Allah ayah nemenin mama setiap ke dokter. Ya pengen lah. Ya kan? Manusiawi nggak? Tapi bu, kalau sudah benar-benar ridho kalimatnya itu apa? Hasbunallah. Asal Allah melindungi saya mau udah cukup. Tapi untuk sampai di titik itu teh susah. Komot ningali wajah-wajah ya. Susah. Bu, wajarlah ibu kalau misalnya pergi ke sini ya kan gini, minimal kieu ongkosna aya teu minimal. Walaupun teu ngongkosan ogenya. Ongkosna aya teu minimal. Syukur-syukur udah atuh dianterin ku ayah. Itu manusiawi banget, bener nggak? Tapi kalau ibu benar-benar ridho sampai titik, ibu berangkat sendiri, di ongkosan, ibu ngeluarin ongkos sendiri. Ya, ibu sengaja uang resiko bulanan dikurangi, tidak jajan baso lantaran untuk ongkos ke sini, dan ibu katakan, saya mah asal dilindungi Allah udah cukup. Wih, eta mah udah sidratul muntaha. Kan udah ya kan, udah bukan langit dunia lagi saudara-saudara. Eta mah sudah di sidratul muntaha. Keung atuh ngobrol jeung nu kitu mah. Gitu. Hasbunallah, cukuplah Allah. Nah, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasul. Kalau sudah begitu, Allah akan memberi karunia. Rasul dan Allah akan memberi karunia. Inna ilallahi raghibun. Sungguh kami orang-orang yang hanya berharap pada Allah saja. Ibu bapak, ini ya, ayat ini kalau dibaca sekilas masa gampang. Bu, pak, teman-teman, untuk sampai di titik ini teh, tapi dah saya lihat Ustadaan, beliau memang udah di titik ini. Kelihatannya ya, tapi wallahu a'lam aslinya. Nah, jadi beliau ini Ustadaan kade. Ini bukan sembarang jemaah ya, Ustadaan mungkin suka
ngaji, ceramah di mana-mana. Tapi ini beda Ustaz. Ini beda. Kenapa? Asli, Anda pikir saya canda? Asli, karena ibu datang ke sini teh perjuangannya beda. Saya misalnya ya, gini. Saya ceramah di Masjid Agung TSM. Ya, aksesnya gampang, angkotnya banyak, Gojek juga dararaekeun. Ya kan nu teu daekan Gojek teh. Ibu nanya, cancel ibu wih deui tah. Jadi Pak, Bapak-bapak dengar ya. Jamaah yang di sini mah emang udah teruji. Iya, saya misalnya ceramah di Masjid Agung Trans Studio, ceramah di Kota Baru Parahyangan. Kenapa? Perjuangan ke situnya ya Gojek bisa. Banyak akses. Ya. Bis kota ya. Angkot ada. Grab banyak. Di dia bis kota mual bisa. Angkot juga nggak ada. Grab juga ada banyak yang membatalkan. Ya. Berarti bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, Ustadz Aan, ini bukan sembarang mereka itu. Ibu-ibu yang rombongan tuh kan kudu mengkoordinasikan, menghubungi angkot, sabara angkot, jelas patungan itu ada bagian sok nagihan. Aya nu bagian nagihan. Aya nu bagian nagihan. Iya mana ya can mayar ya. Ibu Rita can mayar ta jeung Ibu Santi ta. Bukan itu. Di sini ada yang rombongan kan Bu ya? Mohon tuh. Berapa bis? Berapa kendaraan? Satu elep dari tuh dari Pangalengan satu elep ya. Artinya apa? Saya yakin itu merencanakannya kan bukan sehari 2 hari ya Bu ya. Direncanakan sebelum pakai elep tuh ya. Ada bis kota mual bisa ke sini ya. Elep juga kudu ngobrol dulu jalannya gini. Berarti saudara-saudaraku tercinta, saya suka bilang sama teman-teman, ya jamaah yang datang ke MPI itu mereka imannya sudah advance, sudah. Bukan abal-abal, bukan basic. Da iman basic mah moal kuateun. Bahkan kieu uyuhan gitu. Aya teman Anda nu kieu. Anda di ujung Berung, pada ke mana? Ke Arjasari. Hah? Sabar, uyuhan. Dengar, dia basic, Anda advance. Ya iyalah. Dia langit dunia, Anda Sidratul Muntaha. Ya iyalah. Malka udah gatuh. Nah ya. Tapi memang maksud saya ini ayat teman-teman. Nerima dengan ridho. Kayak sederhana. Kalau kamu ingin happy, kamu ingin bahagia, terima segala sesuatu dengan ridho. Itu kalau diomongin itu cuma gini, sing ridho atuh itu ya kan. Ibu, ada orang yang sakit nanti berat ya. Juga sing ridho atuh. Itu juga eta orang yang kena sakitnya, kata-kata sing ridho atuh nyelekitna Bu. Ya matak Arino ngomong nama gampang. Makanya ini levelnya teh saya bilang sampai ada penegasan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang Allah berikan dan kamu katakan cukuplah Allah penolong kami beri karunia. Kan jelas itu. Kenapa Allah janjikan beri karunia? Dah nggak gampang. Nggak gampang. Ya. Makanya kenapa seluruh acara sama saya dibatalkan demi MPI. Karena saya ketemu dengan orang-orang yang udah advance. Nah, gitu. Saya kan tidak hadir di MPI kalau umroh, kalau haji. Ya, pernah sakit, ya sudah. Yang lainnya enggak. Saya udah nggak pernah ada acara di TV. Wah, teman-teman di TV, saya biasanya sok hari Ahad di TV One, di iNews TV, saya udah nggak pernah. Karena mual kaburu. Ya. Kalau lagi di kota, keburu misalnya sampai jam 10, ngejar ke Jakarta, jam 1 on. Sekarang mah, sampai ke, Kang, udah pada kangen, Kang. Saya ngebayangin wanita-wanita solehah.
dan bapak-bapak soleh ahli surga. Saya bilang, biarlah masih banyak ustadz yang lain yang bisa ngisi di TV. Saya lebih fokus di sini saja. Kenapa? Ya itu karena tidak mudah loh mencapai titik gitu ya. Saya yakin tak semua orang bisa. Seperti ibu bapak. Matak jaga nih, jaga ya. Karena kan ayana teh setara hadir deh. Putus asa dia. Kan gitu. ayah. Beberapa wajah nunggu setara katingali. Nah gitu ya. Nah itu yang kelima. Apa Bu? Yang kelima? Yang keempat apa? Nah, yang kelima mampu mengambil hikmah. Nah, kalau ingin happy, bahagia dalam hidup, mampu mengambil hikmah. Jadi selalu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa apapun. Ya, Ustadz Aan, teman-teman bisa lihat di Al-Baqarah 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ Sadaqallahul azim. Ya, teman-teman, kalau mendengar kata hikmah, hikmah itu apa? Hikmah itu punya beberapa makna. Pertama, hikmah itu ilmu yang diamalkan. Apa? Itu hikmah. Yang kedua, hikmah itu ilmu yang mendalam. Ya. Nah, yang ketiga, hikmah itu kemampuan mengambil pelajaran dari suatu peristiwa. Jadi hikmah itu punya tiga makna. Satu, al-ilmul ba'ithu ilal amal. Ilmu yang diamalkan. Nah, itu hikmah. Ya. Jadi hikmah itu apa? Dua, ilmu yang mendalam. Yang ketiga, ilmu yang kemampuan mengambil dari suatu Nah, kita lihat satu persatu. Hikmah itu ilmu yang diamalkan. Misal, ya, ibu bapak mendengar tausiah dari Ustadz Aan bahwa ciri orang soleh, Ustadz Aan teh ngasih tausiah. Bapak Ibu, ada hadis Nabi yang mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innaha da'bus solihin. Biasakan kamu sholat malam, itu kebiasaannya orang-orang soleh. Dan itu akan penggugur dosa, dan itu akan jadi rem dari perbuatan maksiat. Dan itu membuat kamu sehat, kata Nabi. Itu disampaikan oleh Ustadz Aan. Kita dengar semua ceramah beliau bahwa sholat tahajud itu punya keutamaan. Ciri orang soleh, penggugur dosa, rem dari perbuatan maksiat, dan membuat kita sehat. Ya. Nah, itu ilmu apa hikmah? Itu ilmu apa hikmah? Ya. Tergantung. Bila Anda cuma dengar tausiah beliau bari kita teh nggak pernah tahajud, ilmu. Tahajud teh alus ya. Naon? Kebiasaan orang soleh, penggugur dosa, rem dari maksiat, kurang bisa sehat. Alus kan tahajudnya, alus. Sok tahajud, tara. Berarti apa? Ilmu. Jadi ilmu mah apa yang ada di memori kita tentang sesuatu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Aan, kalau cuma sekedar membuat tadinya tidak tahu jadi tahu, ilmu. Nah, hari ibu bapak di sini mah udah jadi hikmah. Kan Anda mah tiada malam yang dilewati kecuali tahajud kan?
Anda mah ibu-ibu tidak tahajud teh kalau lagi halangan wungkul. Bapak-bapak makan nggak pernah ada halangan. Nggak pernah ada mens, saudara. Nah, maka bapak mah ya seminggu 7 kali. Ibu-ibu ada saat lah yang masih menstruasi, mantina sabulan istirahat seminggu. Tapi keumuman di sini Anda tahajud itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Berarti tahajud itu jadi hikmah gitu. Jadi hikmah itu apa? Kalau cuma sekedar tahu ini halal, ini haram, ini makruh, itu ilmu. Tapi kalau kita sudah menjalani, ya kan? Ibu, kenapa ibu jauh-jauh dari mana? Dari ujung Berung ke sini? Pak Aam, saya tuh bisa denger di YouTube, di IG saya bisa. Ini kan live kan? Tapi Pak Aam, saya tuh pengen setiap langkah jadi penggugur dosa. Setiap langkah pengangkat derajat. Terus saya kan ngeluarin uang Pak Aam ke sana teh, itu jadi jihad harta saya. Terus di sana teh saya ketemu dengan teman-teman saya silaturahmi. Terus Pak Aam duduknya di majelis itu kan mengundang malaikat hadir. Matak saya mah nggak pernah absen. Datang we ke MPI. Ustadz Aam, Iim, Oom, Uum. Saya mah datang. Berarti apa? Hikmah apa ilmu? Hikmah. Jadi hikmah mah pokoknya sederhana. Ilmu yang diamalkan titik. Dah. Jelas? Nah, Bu. Jadi Ustadz Aan nanti kalau saya lagi haji akan kelihatan siapa yang punya hikmah dan tidak. Nah, terus yang kedua hikmah itu ilmu yang mendalam. Ibu, kalau ilmu itu sebenarnya ada istilah ilmu mendalam. Ilmu itu memang yang bagus itu mendalam. Anda tahu, dari kedalaman sumur akan ada air bening. Jadi orang yang ilmunya dalam gitu, bening. Jadi dari pikiran itu bening. Makanya kalau ilmunya luas, tapi tidak dalam, maka ya luas. Kan gini, kalau air yang meluas tapi tidak dalam, kan cenderung keruh. Ya, tapi air yang dari sumur dalam, itu bening. Makanya ilmu yang hebat itu selalu lahir dari orang-orang berilmu yang sesungguhnya berilmu, yaitu yang dalam ilmu nanti. Nah gitu. Itu namanya hikmah. Ilmu apa? Ilmu apapun. Di sini ada Pak Dokter, Bu Dokter yang sudah spesialis, subspesialis. Nah, subspesialis itu hikmah. Karena udah dalam gitu kan. Gitu. Ya, jadi sudah matang, sudah dalam, nah gitu. Gitu loh. Di sini saya lihat menurut Ustadz Aan banyak ahli hikmah nggak kira-kira? Insya Allah ya. Saya setuju dengan beliau bahwa di sini banyak ahli. Jadi mendalam tentang ilmu. Oh iya, Anda jangan mikir hikmah itu mendalam tentang ilmu agama. Ilmu apapun. Ilmu apapun. Ya. Termasuk ilmu duniawi, ya. Ustadz Aan datang ke bengkel, lahar, cek tukang bengkel teh, dengan alat, dengan naon. Karena si tukang bengkel itu dari mulai remaja, geus ngabantuan bapakna jadi tukang bengkel, umur dia sekarang 50, ngabengkel terus. Jadi begitu motor dibawa baru, lahar, ganti iya, ganti ini, Bu. Kita pakai alat. Kalau sekarang motor sekarang mah datang ke toko yang bagus pasti dipakai alat. Ya, mobil nih, Bu. Mobil sekarang mah datang ke bengkel teh cep. Apalagi kalau mobil mahalnya. Dilihat di laptop. Oh ya, ini ganti ini gini, udah. Tapi ada tukang bengkel yang memang nggak pakai alat. Dia mah pakai hikmah. Karena berpuluh tahun, ya, pegang setir, baru dah ganti itu tali-tali itu, kipas tali, oli naga selila ganti baru dah, ya Bu,
Enggak, itu saya lagi cerita. Beliau itu bengkel yang sudah ahli hikmah. Paham, Bu? Iya, Bu. Kebayang nggak? Mobil saya, kalau dibawa ke bengkel, sama teknisinya, ada alat dipasang, tep, tep. Ya, dilihat. Oh, ininya ganti. Ininya ganti. Kan pakai alat, pakai sensor, pakai komputer. Terdeteksi. Ini kudu ganti, ini kudu ganti. Kabayang teu make komputer, teu make naon. Ngan denger suara. Oh, oli ganti. Iya cenah rantai ya ganti. Iya mah kudu turun mesin. Bu, aya teu pan kitu. Tah itu teh hikmah nu kitu teh. Jadi orang yang berhikmah tuh bukan berarti orang yang selalu ilmu agama. Memang orang yang ilmu agamanya dalam bangetnya itu hikmah. Orang yang jago masak, ada yang sampai di titik hikmah. Coba, ya mah pakai gula berem, terus katuncar ya, taya katuncar ya. Iya. Iya aya kayu manis. Iya mah lin ku gula. Iya mah kapulagaan. Dia tidak lihat, tapi aya teh nu kitu. Itu ahli hikmah bidang masak. Sok saya, kumaha raos? Naon bumbuna teuing lah. Karena saya tidak ahli hikmah dalam masak. Paham nggak, Bu? Iya. Jadi ahli hikmah itu, Bu, hikmah itu ilmu yang mendalam dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun. Nih, Bapak Ibu dosen, saya yakin Anda kalau baca usulan penelitian dari mahasiswa, ya maniron gitu. Ini mah copy paste. Geus bisa tuh. Ini mah dibikinin sama orang, bisa loh. Kalau udah hikmah, udah mendalam, soklah ibu bapak dosen saya tahu. Tapi ibu bapak dosen kan sok menjaga kehormatan mahasiswa kan gini. Gimana kamu bisa ini. Jadi baca baru alinea pertama, udah tebak. Ini mah dia yang bikin. Ketinggali terjelas ngaco. Nah. Tapi gini, alinea pertama sempurna, alinea kedua sempurna, sampai halaman terakhir tidak ada cacat. Tapi budak teh dah bodoh ya budak teh. Nah, bikin usulan penelitian tesisna begitu sempurna. Why? Kenapa? Bukan suudon, Bu, tapi saya yakinlah Anda yang hadir di sini, yang online ataupun yang hadir, Anda sebagai dosen, itu Anda tahu. Kalau mahasiswa Anda memanipulasi, mahasiswa Anda nulis beneran atau ditulisin sama orang, itu tahu gitu kan. Itu tahu. Iya, tahu lah gitu. Hanya kadang ada dosen yang ya menjaga perasaan mahasiswanya, nanya langsung tambah tuh bener ngarang ya budak tah, nanya deh tambah semua di pertanyaan walau alam. Kan gitu. Bagaimana ini kamu teorinya kok bisa dihubungkan dengan ini? Ini bagus, tapi kok bisa begini gimana? Tapi hari tulisan mah bagus, tapi akan gitu. Pokoknya yang jadi guru, yang jadi dosen, yang saya ceritakan itu pasti mengatakan, oh iya. Nah gitu, Bu. Jadi artinya ketika kita menguasai sesuatu dan mendalam, itu hikmah namanya. Itu hikmah. Ya. Oke. Yang ketiga, hikmah itu Bu, tidak harus kita yang ngalamin. Orang yang mengalami diambil pelajarannya. Tetangga yang ngalamin diambil pelajarannya. Semua diambil pelajaran. Apalagi kalau menimpa dirinya. Makanya kata Nabi, orang mukmin itu dia tidak akan jatuh, tidak akan terjerembab dengan sebab yang sama. Jadi maksudnya gini, orang beriman mah kudu belajar. Jangan sampai terjerembab, terjerumus
dengan sebab yang sama. Kalau orang terjerembab dengan sebab yang sama persis, berarti itu orang nggak ngambil pelajaran dari peristiwa yang sebelumnya. Ya. Nikah ditipu ku lalaki. Nikah ditipu deh ku lalaki. Berarti dia tidak ngambil pelajaran. Kok bisa ditipu oleh dua laki-laki dengan kasus yang sama? Nikah deh, ditipu deh. 4 kali nikah ditipu ku lalaki dengan sebab yang persis sama, yaitu ngaku bujangan. Masa sih tidak bisa ngambil pelajaran? Waktu nikah pertama ngaku bujangan, padahal anaknya 3, cerai. Nikah deh ngaku bujangan, anaknya genep, cerai. Nikah deh ngaku bujangan, ya 8 anaknya. Maksudnya gini, kenapa atuh kamu teh cerai 4 kali, penyebabnya ditipu oleh laki-laki yang ngaku bujangan? Berarti itu tidak ngambil pelajaran. Kasusnya sama persis. Beda lagi kasus pertama mah ditipu ku lalaki nu ngaku bujangan, nu kadua mah ditipu ku lalaki nu ngaku TNI. Saya TNI. Karena dari dulu kan pengen punya cita-cita suami yang berpangkat. Nah, ternyata nipu, lin TNI tapi preman. Cerai ya kan gitu. Nikah doi, ya. Ditipu, ya. Tapi beda kasusnya, agak mending karena beda kasus. Jadi saudara-saudara, belajarlah dari segala peristiwa. Dan untuk bisa mendapatkan hikmah nggak gampang. Tadi hikmah itu ilmu yang diamalkan. Kan kudu ada perjuangan mengamalkan, benar nggak? Hikmah itu ilmu yang mendalam. Berarti kan kudu belajar terus. Hikmah itu mengambil pelajaran dari satu peristiwa. Berarti kan kita kudu berusaha belajar. Makanya siapa yang diberi hikmah, lihat ayatnya. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Siapa diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang, dengar baik-baik, siapa yang diberi hikmah, sungguh dia diberi kebaikan yang, berarti Bapak Ibu, kalau ingin bahagia, ambil selalu pelajaran dari peristiwa apapun, supaya hal yang membuat kita tidak enak, tidak terulang lagi. Berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ujungnya yang penting. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai akal sehat. Kapan Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran? Kapan? Pertama kudu menerima dulu. Tadi poin yang sebelumnya apa? Nomor 4. Ya. Kita ini akan mengambil pelajaran kalau ada satu peristiwa, terima dulu dengan ridho. Sok terima. Jernihkan pikiran. Pertanyaan saya, bisa nggak Anda ngambil pelajaran dalam keadaan marah? Mengambil pelajaran dalam keadaan merasa diri tertekan? Nggak bisa. Ambillah pelajaran saat pikiran kita sudah tenang, sudah jernih. Tidak mungkin tenang dan jernih, kecuali kudu menerima dulu dengan ridho. Jadi kapan kita punya pemikiran yang jernih? Ketika kita ridho, ya. Nanti berpikir jernih, pelan-pelan. Apalagi dikuatkan dengan doa, dengan ibadah. Itu membuat kita pikirannya makin jernih dan semakin bisa mengambil pelajaran. Yang keenam, kalau kita ingin bahagia, saudara-saudara sekalian, jangan berharap dari manusia. Ternyata seringkali kita gagal. Jangan berharap dari manusia. Manusia itu makhluk yang bisa berubah. Jadi kalau kita terlalu bergantung sama orang, berharap, itu kadang bisa kecewa. Kecewa, Bu. Ibu berharap kepada suami. Ya memang awal nikah suami ibu bager.
Toh kamu mau belanja apa yang mau belanja apa? Sok demi Yayang mah, aku mah. Ibu belanja cek si suami teh, mah yang banyak atuh segitu atuh. Nah, itu awal nikah, bahkan biasanya nu kitu teh sebelum nikah. Nah atuh Anda akhirnya jadi banyak berharap tah ka suami teh. Ya suami itu manusia, ada senang, ada dermawan, ada pelit, ada happy, ada enggak. Jadi yang membuat kita seringkali kecewa alias tidak bahagia, kita terlalu berharap sama manusia. Ya, Bu, saya Ustadz Aan berjuang untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya yang hadir itu cuma Abah Engkon, Pak Didik, ngan opatan, misal ngan opatan, kayak ibu-ibu naduaan bawa budak opat. Pertanyaannya, yo MPI bubar apa lanjut? Kalau saya berharapnya dari Ustadaan, nah yang hadir teh tujuan jeung eta budak opat teh. Pasti cek saya teh Ustadaan mengisinya. Karena saya berharap pada orang banyak. Tapi kalau Ustadaan, kita berharap sama Allah. Yang hadir 5-an kita tausiah, yang hadir 7-an kita tausiah, yang hadir 10-an kita tausiah. Toh niat kita mengharap ridho Allah. Nah, kalau udah mengharap ridho Allah mah happy we, najan opatan kan. Murid teh opatan, eta budak opatan, ngoprek luncatan gugulitikan ka ditu ka dia. Ya kan gugulitikan ka dia, ya kan gitu, koprol ka ditu ka dia. Ya ibuna nu hiji ini nu hiji geus kolot, nu hiji ini. Nah, tapi kita semangat atau terus semangat. Saya bilang Ustadaan, kita semangat Ustadaan. Karena yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebenarnya yang membuat kita punya energi dan happy itu, ya berharapnya jangan ke manusia. Berharap pada yang tidak pernah terputus dengan cintanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kegagalan rumah tangga karena berharap bahagia dari pasangannya. Bapak, boleh berharap ke istri. Ya, 10% sajalah, Pak. 90% mah berharap ridho Allah. Kita sebagai suami berharap ridho Allah. 10%-nya berharap ke istri, boleh. Ibu berharap ke suami 5% saja. 85% ke Allah. Karena salah kisok lebih gampang mengecewakan. Jadi sebenarnya siapapun, bapak, ibu jadi guru, berharap sama Allah. Muridna balager, saroleh, palintar, alhamdulillah. Muridna kerma bodoh, nakal, bermasalah, ya ujian. Gimana? Kalau udah berharap sama Allah tuh di situ happy-nya tuh di situ. Ya. Saya yakin bapak-bapak yang datang ke sini tuh berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami nggak pernah ngasih apa-apa. Pernah jagung sekali. Eta selama 4 tahun jadi inget pernah diberi jagung tah. Bahkan anu teh hadir ge daratang minta jagung. Saya bilang itu hanya untuk yang minggu kemarin. Ibu, bapak, apa yang bisa saya berikan untuk ibu bapak? Nggak ada. Nggak ada. Ya ilmu saya ge atuh sedikit atuh. Ustadaan sedikit, saya sedikit. Saha sih orang berilmu di sini? Yang dahsyat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu diberi ilmu itu sedikit. Ilmu saya sedikit. Nggak banyak. Dan di balik orang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Kullu dzi ilmin alim. Setiap orang berilmu hebat, ada yang lebih berilmu lagi. Saya lihat Ustadaan berilmu dalam qiraah, tapi saya yakin ada yang lebih berilmu lagi dari Ustadaan. Gitu, yaitu gurunya. Sok ayeuna Ustadaan ngajar, urang salah kabeh. Salah, diulangi, salah. Dan Ustadz Aan tidak salah. Begitu Ustadz Aan di depan gurunya, Aan salah. salah itu. Benar gak sih?
Kullu dzi ilmin alim. Setiap ada orang yang berilmu, pasti ada yang lebih berilmu lagi. Ya, pasti. Jadi, ibu bapak datang ke sini, apa kalau berharap sama saya? Ilmu saya sedikit. Ya. Anda hanya berharap sama Allah Subhanahu wa taala, gitu. Berharap kepada manusia malah sewajarnya aja. Jadi Bu, mulai sekarang mau berharap kepada suami apa kepada Allah? Ya. Awas kayak ditinggali ya. Nanti bapak-bapak nelapor ke saya, benar nggak? Nah, Ustadzan, teman-teman, Asyura ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Iya Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, ayat berapa? 23. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hambanya yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Perhatikan baik-baik. Ibu, kita lagi bicara apa? Kita lagi bicara apa? Gimana caranya bahagia? Ya kan? Benar nggak sih? Nah, yang keenam ini jangan berharap pada. Nah, itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Katakan, nah ini, aku tidak meminta sedikit pun imbalan kepadamu atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajari nabinya. Katakan, aku tidak meminta sedikit pun imbalan kepadamu atas seruanku. Jadi ini rumus. Jangan berharap pada orang. Ini contohnya Nabi diajarin. Katakan, aku menyeru kamu kepada kebaikan, bukan menginginkan imbalan darimu. Kecuali satu, ingin ada kasih sayang dalam kekeluargaan. Barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Jadi Allah mengingatkan kepada para nabi juga, salah satunya Nabi Muhammad, kamu jangan berharap ke orang. Berharaplah pada karunia Allah dan kebaikan orang itu. Jadi gini, ibu tidak butuh terima kasih dari suami ibu, tapi satu ibu mah pengen suami jadi lebih soleh. Ku soleh nage, udah alhamdulillah. Gitu. Ibu nggak berharap apapun dari teman ibu. Dengan mau datang ke pengajian juga, itu sudah menjadi bahagia bagi kita. Tidak berharap apapun dari dia. Ku mau datang ke pengajian juga, udah seneng. Gitu. Katakan, Muhammad, jadi katakan oleh kamu, sampaikan, aku tidak meminta sedikit pun imbalan. Berarti kita tidak berharap apapun dari orang. Bapak, jangan berharap apapun dari istri. Ibu, jangan berharap apapun dari suami. Kecuali semoga ini jadi kebaikan bersama. Kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Jadi gini Bu,
Semakin kita berbuat baik, Allah semakin menambah. Jadi kalau ingin seneng mah, seneng berbuat baik. Nah Allah teh akan nambah lagi. Kebaikan di sini menurut para ahli tafsir salah satunya adalah kebahagiaan. Kayak gini, kalau ibu berbagi sama orang, ya ibu bahagia, ibu membahagiakan siapa? Tapi ibu bahagia sebenarnya. Mata seneng kalau ibu sudah nolong orang teh. Ibu lihat orang yang ditolong tuh seneng. Aku yakin Anda lebih seneng juga. Ya nggak sih? Anda lebih seneng juga. Nah, siapa yang mengerjakan kebaikan, kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Jadi Allah Maha Mengampun dan Allah Maha Mensyukuri. Allah menghargai seluruh upaya kita dalam berbuat baik. Semakin kamu berbuat baik, Allah semakin tambahkan kebaikan, artinya semakin membuat kamu bahagia dan senang. Makanya kalau ingin bahagia, jangan berharap dari orang, berharaplah dari Allah. Dan ketika kita berbuat baik, maka Allah akan menambah kebaikan, yaitu berupa kesenangan. Biasanya Bu, orang tuh kalau udah berbuat baik sama orang lain, dia tuh senang. Jadi kalau kita sudah nolong, senang. Ayah ucing kalaparan di Paraban, lihat makan, ucing makan, itu kita teh senang. Hanya tidak perlu ikut-ikutan makan yang ucing. Ya Allah, senang. Nah, Bu, Anda yang penyuka binatang, asli Bu, gini-gini. Ayah ucing haus, ku Anda dikasih minum, tak ucing teh lek-lek, dah saya mah yakin Anda ikut senang. Benar nggak sih? Sok. Jadi ternyata manusia mah gitu. Kalau dia sudah nolong orang dan yang ditolong itu senang, apalagi selamat, Bu, pasti dia senang. Itu yang dikatakan nih ayatnya, ya. Wa mayyak tarif hasanatan tazid hulahu fiha hasanan fiha husna. Siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan itu baginya. Makanya semakin kita banyak berbuat baik, Allah nambah kebaikan. Maka minimal kita makin happy, makin senang. Itu sebabnya saya bilang, sebenarnya orang yang pelit itu membuat dia lebih menderita. Kayak gini, saya hilang uang 100.000. Kalau saya dermawan mah, biarinlah. Semoga Allah mengganti yang lebih besar. Anggapnya sedekah. Beres. Tapi mun pedit, ya Allah, jeba eta duit teh hese pisan ya Allah. Kunaon mama hulang-hulang, artos mama ical kira. Hulang. Uangnya kembali enggak? Enggak. Stresnya ada. Tapi kalau ini mah udah ini mah bukan rezeki saya. Biarlah yang nemuinnya dia itu rezeki bagi dia. Saya hilang uang 100.000. Meureun eta mah bukan rezeki saya. Mudah-mudahan itu jadi rezeki untuk yang menemukannya. Tos we rela kan. Lah ieu mah kieu. Awas ya mono manggihan teu ngabalikeun moal jamuga sia. Meleg sia. Nah, capek henteu? Kalau ingin bahagia, berbuat baik, biarkan, halalkan. Ya sudah selesai gitu ya. Itulah 6 ya. Langkah supaya kita bahagia. Semua diciptakan oleh kita. Ya, gimana Bu? Ya. Beliau mengatakan sebenarnya itu sama dengan yang tadi kita sebut. Jadi hikmah itu ilmu yang mendalam. Sehingga antara ilmu dan kenyataan itu bisa klop. Berarti kan itu hanya terjadi ketika ilmunya mendalam. Nah kalau ilmunya nggak mendalam nggak bisa gitu. Gitu ya Bu ya. Oke Ibu, insya Allah minggu depan kita akan bahas tema yang baru. Ini dianggap beres saja. Nah, ini dianggap beres ya. Dianggap beres ya. Jadi karena kan sudah pada bahagia. Nah, kalau sudah pada bahagia mah ya sudah. Mungkin di tempat lain ini kan 6. Nah, di tempat lain Pak Am teh 12, itu mah penyakitnya parah. Harus dengan 12 poin. Ini mah dengan 6 juga sudah bahagia ya sudah. Jadi kan tergantung, kita teh kayak dokter, tergantung pasien. Mun pasienna parah meureun obat lagi obat keresek.
Hari ibu mah nggak begitu parah, sakaresek juga cukup. Yang gitu. Oke ibu bapak, insya Allah pekan depan kita bertemu lagi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.